Kita mau berdoa. Kemarin saya nonton di TV tentang Rudolf Hess, mantan tangan kanan daripada Hitler. Ketika dia menjadi tangan kanan Hitler, orang yang paling dekat dengan Hitler, dimanapun Hitler berada, dia menjadi orang yang punya kuasa begitu besar. Tetapi kemudian, saudara, ya dia dipindahkan, diberikan tugas yang berbeda. Ya, dia tidak lagi menemani Hitler kemana-mana, maka secara otomatis saudara, ya, walaupun dia masih ada posisi, tapi karena tidak lagi selalu bersama dengan Hitler, maka kuasanya diprotoli. Ya, kita mau lihat di situ saudara, ya walaupun ya dia tidak punya jabatan yang bagaimana dia resmi menjadi wakil, tapi karena dia selalu bersama dengan Hitler kemanapun, itu membuat dia punya kuasa. Membuat dia ditakuti karena dia menjadi orang yang dekat dengan bosnya. Nah sama saudara, kalau saudara dan saya tidak punya jabatan. Misalnya jabatan mentereng, gembala senior misalnya. Gembala senior apa? Gembala senior anak-anak di rumah. Ya misalnya gitu jabatannya ya toh. Nah, tapi saudara dan saya punya kedekatan dengan Tuhan. Ya. Itu juga tentu saja akan menakutkan bagi kuasa gelap. Saudara, jadi mengusir kuasa gelap tidak usah ditengkang-tengking, disiram, dikelilingi, diinjak-injak tanah, diapa-apa. No, itu tidak perlu, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau orang punya kuasa, dia punya mulut saja sudah cukup ngomong. Tidak perlu dia pakai tangan, tidak perlu pakai tindakan. Otoritas datangnya dari penundukan. Saya mau ulang. Otoritas datangnya dari penundukan. Sesuatu yang paradok kalau saudara belajar tentang asal dari otoritas. Orang punya otoritas kalau dia tunduk. Saudara. Jadi otoritas itu kalau saudara tidak tunduk sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, tidak nurut sama Tuhan, kita tidak ada otoritas. Ya, jadi jangan berpikiran, oh saya sudah diurapi, terima pengurapan dari hamba Tuhan terkenal. Waktu saya diurapi saya rebah berguling-guling, misalnya seperti terenggiling. Ya, tapi itu tidak membuat saudara dan saya jadi punya otoritas, karena otoritas datangnya dari penundukan. Semakin kita tunduk kepada Tuhan, semakin besar otoritasnya. Itu kuncinya, saudara. Semakin saudara dan saya nurut kepada Tuhan, semakin besar otoritasnya. Ya kan? Seperti kata otoritas itu, saudara, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan wewenang. Wewenang itu datangnya dari kuasa yang lebih atas. Apa bedanya wewenang dengan kuasa? Kalau wewenang itu kita terima ya dari otoritas yang lebih atas. Terus kuasa itu adalah untuk memperlengkapi wewenang yang diberikan kepada kita. Contoh, polisi. Kalau dia cuma bawa pentung, saudara, dia akan kurang ditakuti sama penjahat kalau penjahat itu bawa pedang. Betul. Kira-kira kalau sekarang seorang polisi ketemu seorang penjahat bawa samurai, yang lari siapa? Siapa yang lari? Polisinya kan? Betul, karena dia bawa pentung. Tapi kalau sekarang dia bawa senapan otomatis. Penjahatnya bawa pedang. Kira-kira yang lari siapa? Si penjahat. Jadi saudara, otoritas akan diperlengkapi dengan kuasa. Jadi banyak orang salah paham. Ya, mereka berpikiran kalau ada pendeta terkenal, bisa punya karunia kesembuhan, karunia usir setan, karunia macam-macam itu. Terus mereka rame-rame minta diimpartasi. Rame-rame berbaris di pendeta itu minta didoakan. Malam arti diimpartasikan, dialirkan urapan. Saudara, saya tidak mengecilkan hal itu memang bisa terjadi. Ya, karena tidak ada sesuatu yang istilahnya menjadi harga mati. Ya, kalau Tuhan mau ya bisa. Saudara dan saya harus mengerti, kuasa datangnya dari mana? Dari kalau dikasih otoritas. Misalnya orang ini diangkat jadi kepala kantor. Dia punya wewenang menjadi kepala kantor. Dan wewenang ini akan disertai dengan kuasa untuk ngatur bawahan, tegur bawahan, mungkin pecat bawahan. Itu akan disertai dengan kuasa. Saya sering ketemu Pak Hasan punya karunia, saya dong diimpartasikan. Terus saya tanya, untuk apa ya kalau engkau dapat karunia? Dan pertanyaannya, untuk apa diperlengkapi gitu loh. Kadang banyak macam jawabannya, dia bilang, enak Pak, nek bisa tahu. Oh, tujuannya gitu. Ya, karunia itu adalah perlengkapan, seperti tentara diperlengkapi lebih daripada seorang polisi. Polisi diperlengkapi lebih daripada seorang satpol PP. Iya kan? Ya, kadang
Saudara dan saya ini rasanya, kenapa sih setan kita tadi nggak pergi? Mengapa sih masalah ini kok tetap aja nggak bisa lepas? Kembali letaknya di otoritas. Otoritas artinya menundukkan diri di bawah wewenang yang lebih tinggi. Maka saudara punya otoritas. Terus wewenang yang saudara terima karena saudara menundukkan diri itu, ya saudara, akan membuat saudara menerima perlengkapan yang namanya kuasa. Jadi kuasa itu apa? Saudara, kuasa itu adalah suatu wewenang yang bersifat bisa untuk memaksa. Contoh, rampok. Polisinya bilang, berhenti! Jangan lari, lari, tembak. Itu namanya kuasa. Dia masih lari, maka berhak ditembak. Kenapa? Karena kuasa artinya wewenang untuk memaksa. Saudara. Nah, sekarang waktu Tuhan Yesus ngusir di orang Gerasa, ya, kan diusir itu. Dia bilang kalau kau mau usir kami, jangan usir kami keluar dari wilayah Gerasa, karena setannya itu memang wilayahnya wilayah Gerasa. Nanti saudara akan ngerti kalau pelajaran tentang dunia roh, ada roh teritorial yang menguasai teritorial tertentu. Setan itu tidak saling tabrak teritorialnya, saudara. Mereka tertib. Ya, beda dengan orang Kristen. Itu tabrakan tidak karu-karuan, saudara. Ya, pokoknya adu program, adu pembicara, semua diadu gitu loh. Pokoknya siapa yang paling ngetren itu yang paling laku dan paling dikunjungi. Itu memang tidak ada teritorialnya. Ya, kalau saudara lihat saya berapa waktu lalu lihat penjual bunga. Ya, penjual bunga itu loh. Mereka berderet semua jual bunga, ya, bunga untuk orang sembayang ataupun orang mati. Sebelahan ngobrol, ketawa-ketawa, cekikikan sama sebelah, cekikik. Wah, mereka santai, saudara. Ya, coba gereja bersebelahan bisa rukun enggak ya? Coba aja sebelahan. Percaya pendeta sama percaya tidak akan ngomong. Percaya juga jemaat sama jemaat tidak bisa rukun. Betul. Betul apa ya? Loh. Kalah saudara sama tukang jual kembang orang mati. Ya, makanya saya sering foto terus saya share. Inilah yang layak masuk surga. Kenapa? Mereka ketawa-ketawa ya sama sebelahnya. Pas mereka ketawa saya foto cekrek, saudara. Mereka tidak ada saingan, padahal jualannya sama. Kalau jenis bunganya ya sama, saudara. Jenis kain kafannya ya sama. Iya. Terus kalau di Surabaya itu, dia di depan kantor pos besar itu kan semua deretan tukang sol sepatu. Ada 50-60 tukang sol. Tapi tidak ada satu pun pernah berantem saling pukul, saudara. Kalau saudara lewat sana, mereka kayak santai aja ngobrol-ngobrol kakak kiki. Betul? Coba pendeta sama pendeta ketemu, apalagi maaf, yang jemaatnya sudah pindah sebagian ke gereja sana. Ketemu sama pendeta gereja sana, bisa salaman? Bisa? Nggak bisa. Saudara, ya sering kami alami ini ketika kami melayani di desa-desa. Ketika buat bakti sosial, ya. Itu kenapa? Kami harus, kalau katakan di desa itu ada 5 gereja, 5-5-nya harus dikunjungi. Kasih tahu, kami ada baksos. Kalau kami tidak kunjungi, maaf. Kadang-kadang gereja yang kami pinjam tempat itu kangkangi semuanya. Tidak mau kasih tahu jemaat sebelahnya. Saudara. Ya, itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali kami alami kasus seperti itu. Ya, musuhan, saudara. Sehingga waktu setelah baksos, loh Pak, kok cuma segini yang hadir? Iya, saya tidak enak memberitahu jemaat gereja sebelah. Loh, itu loh saudara. Padahal janjinya nanti saya yang akan beri tahu. Kenapa saudara? Karena ada sembako. Mobil box untuk ngangkut sembakonya. Saudara, jadi itu kesekian banyak sembako di mobil box itu. Jadi jatah sekian gereja, saudara, dikuasai oleh satu gereja saja. Saudara. Terus langsung tidak malu-malu pemimpinnya akan bilang apa? Pak, sembakonya semua sisa tidak usah dibawa pulang. Coba. Sudah bohongi kami. Waktu kami datang dia bilang, ya nanti kami akan hubungi Pak. Di desa ini ada sekian gereja. Kami akan hubungi bahwa ada baksos. Itu ya, kesehatan dan bagi sembako. Begitu kami datang, kok cuma segini Pak? Kami malu menghubungi. Ya, mulut yang
Sama. Udah itu terus apa? Tolong sembakonya jangan sisa, jangan dibawa pulang. Saudara bisa bayangkan lebih sembako sekian banyak itu. Ya, makanya seperti itu saya sering kalau lihat, saya fotoin saudara. Nah ini calon penghuni surga. Saingan tidak membuat permusuhan. Betul saudara, coba Anda buka tempat baru. Kadang-kadang kan langsung hati-hati pengajaran sesat, hati-hati saudara harus tertanam. Oh itu langsung pesan sponsornya lengkap, betul? Betul apa enggak? Ya, supaya apa? Melihat dan melek. Ya, makanya bagaimana menundukkan diri sama Tuhan? Dengan tahu kehendak Tuhan. Itu yang pertama, belajar kehendak Tuhan. Belajar juklak juknis. Yang kedua, saudara, merelakan diri untuk menjadi hamba. Banyak orang sampai hari ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan, tapi memperhamba Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan memperhamba Tuhan dengan apa? Dengan aku menjadi hamba Tuhan, aku akan memperhamba Tuhan untuk bekerja buat aku dan misiku, obsesiku, kemudian aku akan sukses jadi kaya raya, terkenal, gemaripah, lojinawi. Itu siapa yang memanfaatkan siapa? Siapa bekerja buat siapa? Jadi saudara lihat ya, di sini yang pertama harus tahu persis disuruh apa, maunya apa. Ini yang jelas saudara. Ya kalau enggak kan ngaco, betul? Coba saudara bayangkan kalau pesta, terus si pengatur pesta anak buahnya itu enggak ngerti pesta ini temanya apa, ngatur kursinya kayak apa, dia diizinkan ngatur sendiri, bubar enggak pesta itu? Kacau enggak pesta itu? Betul? Kan kalau pesta sudah jelas, betul? Ngatur kursi berapa, stylenya apa, itu semua kan ada. Terus anak buah dikasih kerja sendiri, pokoknya kamu kerjakan sakarepmu. Wih, jadi apa dia? Ya, jadi di sini saudara, keakuratan mengerti kehendak Tuhan. Tapi Pak kan ada Alkitab. Oh iya ada Alkitab. Saudara ada Alkitab. Sekalipun Musa sudah mendapatkan jelas saudara, ya, gambar detail daripada kemah perjanjian yang akan dibangun. Bukan berarti kemudian dia tidak turun naik Gunung Sinai, betul? Ada 6 kali dalam usia tua dia naik turun Gunung Sinai. Ada naik turun lagi turun lagi 6 kali. Dia tidak kemudian sudah dapat aku udah lihat jelas, sudah aku kerjakan di bawah semua. Aku udah hafal semua detailnya. Dia tetap turun naik kok. Saudara, jadi sekalipun saudara dan saya sudah pegang Alkitab begitu besar, ingat ya, yang saudara dan saya pegang ini yang tersurat. Betul? Makna dalamnya tidak saudara pegang, saya tidak pegang. Betul? Betul apa ya? Kita pegang hanya yang tertulis kan? Pengertiannya kita tidak pegang kok. Tuhan yang pegang. Makanya waktu Daniel dibilang apa? Nah, itu akan tersembunyi sampai akhir zaman. Yang kita baca ini adalah sesuatu yang, maaf kata, kulitnya, dalamnya belum. Nah, supaya dalamnya terbuka gimana? Ya kembali ke situ, saudara. Ya, bergaul dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang kasih penjelasan, Roh Kudus yang kasih penjelasan. Saya ingat, saudara, saya pernah khotbah di antara orang-orang sarjana teologi. Mereka semua itu sarjana teologi. Pertama hati saya gentar, saudara. Tuhan ini orang-orang teologi semua, aku khotbah. Lah aku enggak sekolah teologi, aku sekolahnya sekolah misie, beda, misiologi saya. Saudara, tapi ya sudah Tuhan harus ngomong apa? Tuhan kasih ini ngomong. Ya sampaikan selesai ngomong, salah satunya ngomong, Pak yang Bapak khotbahkan tuh tepat, itu bahasa aslinya memang seperti itu. Lah aku enggak tahu ya. Saudara, saya enggak tahu saudara. Saya punya interlinear, Alkitab interlinear. Saudara kalau ada duit beli ya. Alkitab interlinear. Ya, huruf aslinya, terus terjemahan bahasa Inggrisnya itu saya pernah lihat itu, ya dulu kalau udah 7 jutaan, sekarang mungkin lebih murah. Ya, kalau di HP saya ada. Saudara interlinear. Ya, itu. Jadi jangan ngurangilah beli kuota data, men. Iya dah, ada yang 30 giga habis satu hari, 1 giga dia habis. Untuk apa gitu loh. Apalagi terus main chattingan, naik harganya. Saya muak lihat saudara terus. Kesempatan belajarlah. Oke, jadi yang pertama apa? Tahu dulu persis kehendak Tuhan. Yang kedua, mau rela hati untuk jadi hamba. Karena tahu kehendak Tuhan,
terus kita tidak ingin jadi hamba, maka kehendak Tuhan itu akan kita pilah dan hanya janji-janjinya saja yang kita ambil. Terus kita memperhamba Tuhan, katanya engkau janji gini, janjimu begini, janjimu begini. Saudara, makanya saya katakan saudara dan saya tidak usah klaim-klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan juga klaim, saudara kau lakukan tidak ini, kau lakukan tidak ini. Saudara dan saya pasti tidak bisa ngomong lah, percaya. Betul. Loh kalau saudara asuransi sekarang tetap harus bayar. Lah saudara tidak bayar, tetap tidak asuransi itu berlaku. Tidak lah. Ada masanya terlambat sekian bulan, hilang loh, sudah habis. Betul. Nah, kita seringkali diajar mengklaim janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Kalau Tuhan balik, ini perintahku, ini perintahku, ini perintahku, sudah lakukan? Terus jawabannya, roh penurut daging lemah Tuhan. Iya kan? Iya kan saudara, makanya saya paling tidak senang. Saudara, bahkan saya pun kalau saudara lihat kan, kalau doakan orang sakit kan tidak pernah tengking jalan. Karena Tuhan pernah ngomong sama saya, tidak usah tengking-tengking setan. Kamu minta aja aku sembuhkan orang itu. Gitu loh. Karena kalau tengking kan rasa kita yang punya kuasa. Dalam Yesus, kita. Kalau mohon Tuhan, mohon. Ini orangnya tidak punya kuasa. Tuhan, jamah dia Tuhan, tolong dia. Beda loh. Saudara, walaupun kelihatannya yang satu penuh iman. Dalam nama Yesus. Saudara, tahu dong hamba-hamba Tuhan aliran yang kalau ngomong-ngomong gitu. Kami mengusir. Itu dia kedinginan malaria. Jadi ngomongnya seakan-akan berwibawa, seakan-akan sering dibuat-buat saudara apa? Intonasinya, suaranya. Apa itu? Saudara pikir kalau saudara suara bariton setan takut. Dalam nama Yesus. Paling saudara dibilang apa? Setannya bilang, sana, ya toh, beli obat tenggorokan serak itu. Saudara, jadi yang kedua apa? Rela menjadi Jadi kalau saudara dan saya yang poin kedua ini mau jadi hamba, maka yang saudara akan utamakan di firman Tuhan itu adalah kehendak, bukan janji. Betul? Apa sih maunya Tuhan? Apa sih kerinduan Tuhan? Apa sih perintah Tuhan? Kalau mental, hamba. Kita sudah nyanyi, saudara, hati hamba, betul? Hati hamba. Wah, keren lah. Lagu itu beberapa tahun lalu kan ngetop sekali. Semua orang nyanyi, saudara. Padahal orang Australia bilang, that's bullshit. Hati hamba itu, saudara, apa? Hamba itu tugasnya mengerjakan kehendak tuannya. Bukan suruh tuannya mengerjakan kehendaknya. Ya apa ya? Loh. Sekarang kalau saudara dan saya sedang diproses Tuhan. Jujur prioritas kita adalah memaksa Tuhan mengerjakan janjinya. Betul. Memaksa Tuhan mengeluarkan kita. Betul. Ya apa ya? Itu hati hamba atau hati apa? Terus yang kedua misalnya. Ya. Kadang doa kita tidak dijawab. Tapi kita disuruh mendoakan orang lain. Kita bisa marah. Betul? Tuhan jawablah aku. Betul? Iya, anak-anak ditenangkan dulu supaya tidak mengganggu sebelah-sebelahnya. Jadi, saudara, tolong diperhatikan ini ya. Hati hamba ini menentukan, saudara, sikap kita terhadap firman Tuhan. Terus, fokus kita terhadap firman yang jenis mana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saudara, perlakuan kita terhadap Tuhan. Kalau kita hamba, misalnya, jujur kalau hamba itu ya kan, dia mau tidur. Tiba-tiba bosnya bilang, aku kepengen dimasak ya Indomie sih. Hambanya bilang apa? Bos, ini jam tidur. Nanti saya lapor bos ini, ini. Betul? Begitu? Atau dia kerjakan? Jadi kalau menjadi hamba itu saudara, akan banyak kita melawan, menyangkali hati kita sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyangkali hati kita sendiri. Saudara, ya. Minggu kemarin, saudara, saya sampaikan di tempat lain. Saya bilang, saudara ingat, saya katakan di kitabnya saya. Tuhan bilang apa? Inilah hambaku yang menderita, kata kitab Yesaya. Hamba yang menderita. Betul apa enggak? Yesus dilukiskan di kitab Yesaya sebagai hamba yang menderita. Betul apa enggak? Saya perbuka. Saudara, jadi bukan hamba yang, waduh, mobilnya build up 3. Betul? Mobil miliarannya sekian. Itu hamba menderita atau apa? Loh, hamba yang menderita? Saya sampaikan sama mereka, saudara, saya kasih contoh-contoh, bukan maksud apa. Saya katakan, jadi hamba itu banyak menderitanya loh. Banyak menyangkali diri loh. Ya, saya pernah saksikan sama saudara juga kan di tempat ini, betul? Ada orang kaya banget.
Ya sering konseling sama saya yang menjadikan saya sebagai pembimbing rohaninya. Terus suatu saat ngomong, Pak Sen, perpuluhan saya bawa kemana? Ayo. Kalau mau enak, bapak rohanimu siapa? Satu. Kedua, kamu ke gereja sana pernah dibimbing dengan detil enggak usahamu sampai usahamu jadi begini besar? Enggak pernah. Nah. Betul? Enggak pernah. Jujur aja. Sedangkan sama aku, Tuhan kasih tahu, kula ini, import ini, ya toh, tahan barang ini nggak boleh dijual, akan limit. Terus, maaf kata di gudangmu itu, cek sekarang barang anu kosong, betul nggak? Coba cek sana. Iya Pak, barangnya kosong. Nggak usah. Loh, kalau mau main tuntut-tuntutan loh. Tapi, saya jawab apa? Tuhan gerakkan kemana? Antar ke sana. Saya digerakkan bawa ke sana. Itu nyangkali diri nggak? Nyangkali diri nggak? Jadi tetap menjaga lurus itu sakit loh saudara. Jangan pikir jaga lurus nggak sakit. Kalau hamba nggak nuntut hak. Loh kalau saya mau saya bisa tanya dia saudara. Ke gerejamu sana pendetamu pernah kasih tahu gini-gini nggak? Detail sekali semua. Semua isi gudangmu. Kau nggak perlu cek sama karyawanmu apa yang kurang. Tuhan kasih tahu ini. Tolong segera ditambah. Ini tolong segera order. Semua tepat. Gembalamu bisa kasih tahu gitu? Nggak bisa. Saya berhak. Karena Tuhan bilang apa? Lembu yang bekerja nggak boleh diberangus. Saya boleh makan dari situ. Karena kalau lembu mengirik kan, saudara lihat alat irikan kalau saudara pergi Israel. Untuk memisahkan gandum dari kulitnya itu. Lembu kan muter di situ. Mulutnya tidak diberangus apa? Kok dia lapar sekali dia boleh makan itu gandum. Saking lapar. Tidak ditutup. Pokoknya kerja toh tidak boleh makan. Saudara. Tapi sakit loh saudara sering. Kalau mau secara hak dan jasa, aku lebih berhak ya. Dan aku lebih berjasa loh. Ya kan? Jadi kalau kita punya hati hamba, kita akan mengutamakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau hati hamba, kalau hati memperhamba, janji. Kerjakan janjimu, genapi janjimu. Kata tidak pernah terlambat. Mana ini sudah lambat sekali. Oh itu. Terus apa lagi saudara? Hamba mengerjakan kehendak orang lain. Bukan kehendaknya sendiri. Ingat. Hamba mengerjakan kehendak orang. Loh sekarang kalau saudara punya pegawai dia kerjakan kehendakmu apa kehendaknya sendiri di kantor? Loh. Punya pembantu di rumah dia kerjakan kehendaknya sendiri atau perintahmu? Yang dia kerjakan itu yang perintah siapa? Kita. Nah sekarang saudara dan saya ini jujur aja. Sudah menempatkan diri di bawah perintah. Apa selalu datang tuh minta perintah toh? Janjimu Tuhanku garis ini loh, pakai stabilo loh. Ya, terus lihat lagi. Orang yang menghambakan diri kembali di situ. Ya, baik itu dia menyangkali diri, dia mau tidur harus diperintah, iya. Dia nggak bisa bilang enggak. Hatiku bilang aku harus tidur, loh. Kalau saudara punya pembantu di rumah kayak gitu, enggak tahan lama dia, betul? Betul, saudara bilang ini uang tolong pulang kampung, betul? Pasti itu. Tidak suruh, wah pembantuku, engkau imannya besar, berani ngelawan aku. Gitu? Saya kagum sama engkau, berani ngelawan, betul? Pasti tidak kan? Terus apa? Orang yang bermental hamba, itu mengerti saudara, dia mengerjakan tugas baru berhak atas upah. Bukan minta upah dulu baru mau kerja. Upahnya ya terserah kemurahan Tuhannya. Saudara, tidak maksa karena dia cuma hamba. Ingat saudara, ya. Saudara tahu persis itu kisah tentang berapa orang itu yang orang-orang yang Tuhan cari pergi kerja di kebun anggur? Kenapa yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore hanya dapat 1 dinar? Saudara tahu intinya? Karena kan negosiasi. Mereka negosiasi kan? Sesudah mereka sepakat dengan upah, baru kerja. Betul. Jadi saudara dan saya itu ingat Tuhan kasih satu rahasia yang sederhana sekali. Ya. Semua saudara dan saya ingin diupah Tuhan, ingin diberi Tuhan, diberkati Tuhan. Betul. Jangan nego sama Tuhan. Kerjakan saja yang disuruh. Jangan tanya, kalau aku kerjakan ini dapat apa? Terus jawabnya kapan? Banyak orang nanya saya gitu. Saudara kalau konseling, Tuhan suruh kau gini.
Pak, berapa lama saya kerjakan? Nah, itu loh, saudara. Terus, Pak, kalau saya mulai kerjakan, kapan saya dijawab? Loh, tanyanya gitu ya, saudara. Dia nego. Saya mau kerjakan, tapi saya tanya berapa lama. Ini tidak ada kepastian, saya tidak kerjakan. Saudara. Dan orang-orang ini tetap akan diupah, saudara. Tapi, ya upahnya, maaf kata, kembali super minim. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore loh 1 dinar. Sedangkan yang jam 5, saudara buka di situ tidak ada nego upah. Begitu dibilang kerjalah, dia pergi, dia tidak tanya upahnya berapa. Tidak ada kesepakatan di situ. Yang ada cuman, ya sudah ya, yang penting ada dapat kerja. Loh. Kalau kita, sudah berdoa loh Tuhan 1 tahun mana jawaban. Loh. Halo. Kuncinya cuma di situ loh saudara. Tidak usah. Ingat saudara, seorang hamba tidak layak negosiasi. Ingat sama tuannya, mentalnya. Jangan saudara percaya pengajaran yang bilang, engkau ingat, engkau memang hamba, tapi engkau anak. Betul saudara, kita hamba, tapi juga kita anak. Tapi kalau engkau ambil posisi sebagai anak, engkau bisa manja, bantah, tunda, lawan. Karena anak. Tapi kalau hamba, tidak ada istilah bantah, tunda, lawan. Tidak ada. Itu bedanya. Yesus pun dia bilang apa firman Tuhan? Walaupun dia sebagai anak mengambil rupa hamba. Sedangkan kita diajar, kalau engkau minta sama Tuhan itu, sikap sebagai anak. Loh, Yesus tidak pernah bilang, aku anakmu, Bapak. Betul? Nah, ada klaim-klaim begitu, saudara, hati-hati ya. Kenapa? Ada berlian, ada intan. Bahannya batu yang sama. Bedanya gosokannya. Berlian akan digosok setiap sudutnya. Intan hanya sedikit saja gosokannya. Batu sama. Batu intan lah yang dibuat berlian. Tapi jumlah gosokannya, saudara, berbeda. Jadi mereka batu intan, bukan batu berlian. Jadi ngajarin ngawur, saudara. Klaim janji Tuhan, perkatakan, tulis. Saudara, kalau saudara dan saya mau berperkara sama Tuhan, saya bilang, saudara maaf kata ya, 1 juta % kita tidak bisa menang. Tinggal Tuhan bilang aja, ya oke perjanjianku sama perjanjianmu gini. Kau cuma lakukan berapa sih? Ayo. Tuh, kita kan ada perjanjian sama Tuhan nih. Kau lakukan berapa, kau tuntut. Dengan kau lakukan cuma sekian tidak kau lakukan, sebenarnya aku berhak membatalkan sepihak. Kan begitu. Jadi dengan menjadi hamba, dengan itu ada kerelaan hati mengutamakan tuannya. Tujuan seorang hamba jelas saudara. 1, melakukan perintah tuannya. 2, supaya berkenan di mata tuannya. Itu tujuan hamba. Betul? Bukan kemudian, wah kalau melayani sekian tahun harus mobil. Oke lah, Suzuki Carry Session. Sekian tahun. Sekian tahun harus Kijang Innova. Sekian tahun harus Makanya zaman sekarang itu saudara ketemu banyak pengkhotbah motivator. Bukan pengkhotbah firman. Firman dijadikan bahan motivasi. Penyakitnya saudara. Ya. Tapi banyak orang tidak bisa membedakan. Karena kenapa? Karena jiwanya memang menyukai pelajaran motivasi itu. Bahwa engkau bisa. Engkau sanggup. Siapa bilang? Bahkan firman Tuhan bilang apa? Akulah yang memberikan engkau kekuatan untuk mengumpulkan Loh. Ternyata untuk jadi kaya pun butuh kekuatan Tuhan. Karena kenapa? Orang kaya belum tentu kuat. Loh, nih miskin kuat doa. Kuat baca firman. Nih sudah kaya mana kuat semuanya tiba-tiba lemah kok. Amin. Ya jujur saudara. Loh, saya mau tanya beberapa di antara kita di sini. Tiba-tiba jadi rajin doa, rajin baca firman itu karena sedang diperkaya Tuhan atau sedang diperkaya rohaninya oleh Tuhan. Dan dimiskinkan jasmaninya. Jujur, ayo. Coba saling pandang. Kita gampang-gampang lah saudara. Iya. Berapa waktu lalu saudara, sekitar berapa minggu lalu Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya, hati hamba. Hati hamba. Terus Tuhan bilang, yang namanya hamba itu mengerjakan kehendak orang lain. Hidupnya itu bukan untuk mengerjakan kehendaknya sendiri, tapi kehendak orang lain. Terus hidupnya itu dia dedikasikan untuk kehendak bosnya, tujuan bosnya.
Bukan tujuannya sendiri. Jadi di sini yang sering hilang, saudara. Kita sering kali kita anggap Tuhan tuh kayak kita punya bos ya, bos toko, bos perusahaan. Dia melebihi segalanya. Kita kadang-kadang sejajarkan dia seperti itu. Tidak. Ya, makanya tujuannya menyenangkan Tuhan. Nilai tertinggi seorang hamba adalah menyenangkan bosnya. Itu nilai tertinggi. Prestasi tertingginya adalah itu. Bukan prestasi tertingginya punya mobil mewah. Punya pelayanan besar. Nggak ada urusannya, saudara. Ya, jadi banyak orang itu istilahnya kangdawan sama Tuhan. Ya, saya kenal nama kangdawan itu lewat teman-teman. Karena banyak teman-teman yang cerita apa, Pak? Kadang-kadang kita kangdawan, Pak. Kita kerja sama satu bos, tapi kadang kita juga bawa katalog dari bos lain. Kita tawarkan juga, Pak, sambilan. Saudara bisa bayangkan. Dia digaji oleh tempat dia bekerja. Fasilitas oleh tempat dia bekerja. Mobil box oleh tempat dia bekerja. Bensin oleh tempat dia bekerja. Uang makan tempat dia bekerja. Penginapan tempat dia bekerja. Tapi di mobil boxnya kadang dia isi separuh, bos lain punya barang. Dia kangdawan, saudara. Dia jadinya di sini apa? Dia memanfaatkan bosnya untuk kepentingannya sendiri. Susah-susah loh, saudara. Semarin saya banyak saksikan sama mereka. Ya, kenapa? Ya beginilah. Terus gimana? Kalau tidak menjadi pendeta yang berhasil, kaya raya, kadang mulut kita nggak didengar orang. Jadi kan susah juga di satu pihak kita ingin benar, nyeneng no Tuhan. Tapi karena kita nyeneng no Tuhan, kita kelihatannya tidak jadi punya banyak secara materi. Omongan kita nggak dipercaya dia juga. Coba saudara bayangkan. Dua-dua nggak nyaman kan? Kecuali nih. Kita lurus sama Tuhan. Terus orang tambah mendengar omongan yang kita sampaikan, mereka hargakan, mereka lakukan. Berarti kan oke juga. Tapi kalau kita udah bener sama Tuhan nih, nurut, dia lihat, dia nggak punya apa-apa, terus jangan didengar. Oh itu loh. Kita bisa bayangkan. Kerugiannya double kan? Betul? Saya sering ngalami itu. Ya, sangat sering saya ngalami. Mereka merasa, Allah dia punya apa sih, kita cari pendeta lain yang lebih terkenal. Kita mau dengar omongan dia. Itu saya bukan ngalami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Wis so tahu saya ngalami, saudara. Ya. Seperti itu ya, seperti yang kemarin saya cerita tuh. Ya. Waktu udah ditolak rumah sakit tuh loh. Terus Tuhan tegur ini. Dijawab apa? Nanti mau ketemu hamba Tuhan yang diurapi kesembuhan gitu. Ayo. Enak enggak? Enak enggak saudara dipotong kayak gitu? Ayo. Terus saya bilang ya sudah, jangan diurus lagi. Karena orang kan sering kali lihat siapa sih dia itu. Pelayannya siapa besar. Kan dari firman Tuhan sudah bilang perkataan orang miskin tidak ada yang dengarkan. Ada ayatnya, mau saya bukakan. Betul. Tidak ada orang yang ada loh ayatnya. Sementara Tuhan suruh kita lurus saja. Ini ada duit, nggak boleh. Ini ada orang mau kasih, nggak boleh. Ini ada, nggak boleh. Terus kita disuruh ngomong terus dan orang lihat kita nggak mau denger. Doh, ayo. Saudara bisa bayangkan pergumulannya? Saudara bisa bayangkan pergumulannya? Orang lihatnya selalu prestasi kita apa. Makanya kalau saudara lihat di acara-acara ibadah sekarang, brosurnya, leafletnya itu selalu apa? Pendeta Anu sudah membaptis 1 juta orang. Melayani jemaat 30.000. Selalu disebut prestasinya di situ. Betul apa tak? Pernah lihat tak leaflet yang dibagi-bagi itu? Ayo, sudah melayani Asia, Eropa, apa? Betul? Mungkin besok mau melayani alien di planet Mars. Namanya hamba mengerjakan kehendak orang lain. Ingat, namanya hamba mengerjakan kehendak si bos. Nah, sekarang jujur, kalau kita diam sebentar, saya ini bos atau hamba? Saya yakin jawabannya semua bos. Betul? Jujur aja. Karena hanya orang jujur yang bisa diperbaiki. Kalau orang tidak mau ngaku, bagaimana diperbaiki? Betul? Ya apa enggak? Saudara terlambat? Enggak Pak, jam saya tepat. Waduh, lu terlambat nih jam kantor segini. Lu jam saya tepat. Lah terus saudara mau perbaiki dia apa kalau dia bilang begitu? Ayo. Ya kan menurut jam saya Pak. Ayo, mantap toh. Jadi kembali ke sini. Hati hamba. Jadi kalau hamba saudara lihat kembali. Iya. Kan makanya sering kalau saudara sedang dalam kondisi seperti ini kadang-kadang
Dalam kondisi misalnya kurang uang pun Tuhan suruh memberkati orang lain. Terus, loh, kok aku kurang kok suruh berkati orang lain? Terus apa? Urus aku Tuhan, tolong aku dulu, nanti sudah berlimpah baru aku kasih orang lain. Tuhan bentuk saudara dan saya sikap hamba itu lewat hal-hal seperti itu. Yaitu mengerjakan kehendak orang lain. Yaitu siapa? Tuhan. Terus Tuhan aku sendiri udah doa sekian tahun belum dijawab. Terus aku sendiri doa enggak dijawab. Tiba Tuhan bilang kamu doakan si Anu. Ngapain saya doakan si Anu? Saya sendiri doa kau belum jawab. Jawab dulu lah baru saya punya waktu doakan orang lain. Itu proses kita gagal untuk menjadi hamba. Karena hamba ingat mengerjakan kehendak orang lain. Tanam ini, tanam. Bukan kehendaknya sendiri. Dia senang enggak ada urusan. Karena dia di bawah otoritas. Contoh misalnya saudara punya pegawai. Terus, tolong ini, bawa nota ini tagih ke sana. Waduh, Pak. Kalau sama cek itu wis nyerah saya. Enggak ada suruh orang lain begitu. Misalnya. Boleh begitu kalau jadi hamba? Ya dia cari jalan, Pak. Biar sampai sana dia dicuekin, dicuekin. Biasanya kan orang saudara yang jadi masalah kita adalah apa? Kalau saudara yang meminjamkan uang, saudara akan jadi pengemis terhadap orang yang saudara pinjamkan. Itu di mana-mana begitu kok. Betul. Ayolah tolong saya. Dia besok tarso. Itu biasa saudara. Yang punya uang jadi pengemis di situ. Ya toh. Pegawai paling gak enak toh. Pulang nanti sudah lagi sibuk, paling gitu. Besok sudah balik. Begitu aja bos-bos itu sering kali. Besok sudah terus gitu saudara. Nah, terus kalau jadi pegawai piye? Bos saya enggak mau dah, bos saya nyerah dah kalau suruh nagih ke sana. Bos saya dah sendiri gitu kan. Jadi saudara lihat, menjadi hamba itu juga berarti apa? Tetap melakukan walaupun itu tidak menyenangkan. Tetap melakukan walaupun itu berlawanan dengan kenyamanan kita. Itu hamba. Halo. Loh. Termasuk misalnya dalam suami istri, kalau saudara dan saya hamba, kasih istrimu. Kalau perempuan lain mungkin Tuhan, kalau dia enggak. Loh ini kan penyakit. Halo. Loh jujur saudara. Pernikahan itu akan membongkar segala kelemahan, kekurangan kita kepada pasangan kita. Itu loh. Makanya Tuhan bilang kan ketika Adam dan Hawa dipertemukan, mereka berdua telanjang. Halo? Jadi tidak ada yang bisa ditutupi karakternya, brengseknya, jeleknya, kelemahannya, semua terbuka. Itu kita tidak ngomong masalah buka-bukaan yang lain loh ya. Kita ngomong secara rohani, semua terbuka. Kalau saudara jomblo, tidak kelihatan kelemahannya, kasarnya, ketidaksabarannya, beringasnya, semua tidak kelihatan. Tapi sudah nikah, semua akan kelihatan. Ya apa enggak? Perempuan juga sama. Malesnya, acuhnya, mau menang sendirinya, misalnya, semua akan kelihatan waktu menikah. Jadi, pernikahan akan membuka segala selubung. Halo. Disitulah tergantung kita mau perbaiki atau tidak. Loh, susah loh, saudara. Saya bilang orang nikah itu susah loh. Betul? Saudara bilang gampang Pak, dia ngalah terus kok sama saya. Wah ini gawat. Betul? Ya, no? Kalau saudara tidak mengalami susahnya beradaptasi, itu saudara luar biasa. Saya mau beritahu, saudara luar biasa. Karena orang nikah itu susah, saudara masing-masing. Apalah terbelakang keluarga lain, nilai di dalam keluarga lain, didikan di dalam keluarga lain, betul? Semuanya beda. Terus dipertemukan, terus apa? Cita-cita hidup juga berbeda. Semua tidak ketemu loh jujur aja. Betul? Apalagi misalnya ada pihak keluarga yang masih ikut-ikutan. Yang sudah tidak ikut-ikutan pun karena sudah dibentuk puluhan tahun di keluarga sendiri, dinikahkan, itu pun jadi masalah terus kok. Betul. Nah kalau kita hamba, ya sudah Tuhan ku kerjakan. Gitu loh. Ya sudah Tuhan kula. Loh susah-susah loh sekarang. Amin. Karena jujur, hati kita kan seringkali bisa cinta, bisa benci. Amin. Bisa rindu, bisa jenuh. Ya enggak? Loh. Yang sudah nikah aja loh, masa enggak tahu? Dulu kita dia masih pacaran tuh, pokoknya dia harus jadi istriku. Dia harus jadi suamiku. Sudah nikah? Kadang-kadang ada perasaan, biasa aja. Itu hilang rasa ser-sernya, betul? Kalau dulu pacaran pegang tangannya,
rasanya. Ya sekarang ada biasa aja dah. Nggak getar apapun itu, sama kayak saya pegang sendok, garpu, wes biasa. Iya, namanya banyak yang orang-orang belum nikah, saya bilang, bagaimana? Enak bujang atau sudah nikah? Saya enggak mau cerita, saya bilang. Kamu alami deh lah. Gitu. Daripada cerita nanti satu, ya, dia ketakutan. Kedua, dia jadi ngetek kelewatan. Wah, kalau gini nikah. Nah, ini enggak usah lah cerita, betul? Itu saudara yang sudah nikah kan tahu, amin. Ya toh, katanya pertengkaran itu adalah bumbu, amin. Saudara bisa bayangkan nek bumbu garam lebih banyak. Wah, sini minta ampun. Amin. Lah, terus yang kedua, cabenya lebih banyak. Jadi akhirnya apa? Jadi setan. Betul. Loh, sekarang kan makanan mie setan, berarti cabenya luar biasa. Segala yang bumbunya luar biasa kan istilahnya sekarang setan, betul. Mie setan, apa setan itu yang karuan itu. Saudara. Baik. Nah, hamba jadi apa? Mengerjakan mau enggak mau, suka enggak suka. Seneng enggak seneng. Halo? Terus yang terakhir, hamba akan berusaha tidak menyerah ketika disuruh melakukannya. Karena kalau dia bilang tidak bisa, bos. Terus, sekalipun memang benar-benar dia tidak bisa, berarti dia berontak. Sekalipun memang tidak mampu, tidak bisa, bos. Berarti dia tidak mengerjakan. Berarti apa? Mintalah kekuatan terus-menerus untuk bisa. Kan Tuhan sudah bilang, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Nah, sederhana toh. Jadi kalau sekarang bilang tidak bisa terus-menerus, berarti ini orang masih di luar Tuhan. Itu aja. Walaupun sudah jadi umat Tuhan, tapi masih di luar, bisa. Kan Alkitab kan bilang, betul? Kenapa? Supaya aku di dalam kamu di dalam aku. Bukan hanya pengikut, tapi aku di dalam kamu di dalam aku. Itu loh saudara. Nah seringkali kan kalau kita lihat masih kita belum diproses Tuhan, belum masuk padang gurun. Aku di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak di dalam aku. Kenapa? Janjimu tok yang aku harapkan. Janji-janji tok, tapi kehendakmu, perasaanmu, tidak peduli aku. Jadi lihat. Sebelum saudara dan saya masuk padang gurun, saudara dan saya akan aku di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak di dalam aku. Tapi kalau udah masuk padang gurun, dan rela hati Tuhan di dalam kita. Halo, saudara izinkan dia masuk ke dalam kita. Makanya yang sering salah diterjemahkan, saudara, ya, salah dikhotbahkan, Yesus berdiri di depan pintu. Semua orang berpikiran Yesus itu berdiri di depan pintu masuk rumah. Saudara lihat lagi gambar-gambar Yesus di depan pintu ngetuk, betul? Itu di depan pintu rumah, toh? Pintu masuk rumah, toh? Padahal saudara pikir di rumah itu memang cuma ada satu pintu. Pintu masuk rumah, terus sisanya semua ada jadi kayak hall begini, pintu cuma begitu. Duh, saya tanya dulu. Rumah apa cuma satu pintu masuk, terus dalamnya tidak ada pintu lain, pintu WC, tidak ada pintu di kamar tidur, tidak ada, cuma satu pintu gerbang. Tidak ada. Tapi selalu diterjemahkan apa? Pintu masuk. Padahal bisa Yesus sudah masuk ke rumah kita. Tapi kita sembunyi di kamar. Kita kunci, tidak boleh ketemu. Halo? Lo bisa toh? Bisa enggak? Misalnya, kita berutang, ada orang datang. Istri bilang, silakan duduk. Mana suamimu? Pergi. Padahal di dalam kamar. Bisa kan enggak ketemu? Lo iya apa enggak? Saya ulang dulu, saudara. Selalu digambarkan pintu luar. Mau masuk rumah. Bisa Yesus sudah masuk rumah. Tapi saudara dan saya sembunyi di kamar dan kunci. Halo? Loh. Bisa loh. Tuhan kalau yang ini jangan urus saya. Betul? Saya cuma mau kasih engkau sampai di sini. Saya cuma mau nurut sampai di sini. Oh, bisa. Pokoknya kalau 3 bulan lagi tidak dijawab, sudahlah. Oh, itu bisa loh saudara. Jangan pikir tidak bisa. Jadi, Yesus itu mengetuk pintu untuk apa? Bertemu dong. Padahal kalau tidak usah dibuka pun bisa saling dengar loh. Loh iya enggak? Iya apa enggak? Sekarang dia ketuk untuk saudara buka supaya ketemu muka dengan. Loh itu loh yang penting buat Tuhan. Kita sering kali, ayo kita berdoa, ngapain saya berdoa? Pasien lah doakan. Ayo belajar dengar suara Tuhan, suwe lah, pasien aja yang tanyain lah, langsung kasih tahu saya dah kalau yang dapat. Tidak ingin ketemu muka dengan muka, padahal Yesus bilang aku mengetuk. Supaya pintunya nek sudah buka, hai. Gitu toh.
Bukan, kamu di belakang pintu ya? Ya. Kan biasanya suami istri kadang berantem kan bisa kunci pintu, betul? Kamu tidur luar sana? Tetap bisa ngomong, dia tetap bisa dengar, ini tetap juga bisa dengar. Ya apa nak? Tapi tidak ketemu muka dengan muka toh? Saudara, Yesus kepenginnya aku mengetuk terus supaya dibukakan pintu bisa ketemu lang. Nah, kita seringkali mau tidak diajar begitu. Ayo. Nah, perlulah Tuhan. Kami bukan hamba Tuhan perlu peka. Kami bukan pelayan Tuhan perlu bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu. Yang paling perlu, sudah kami perlukan ATM kami diisi terus sama Tuhan. Amin. Amin. Begitu toh? Saudara. Kayak sering saudara, kalau saya sudah rasa, oh orang ini cuma datang untuk, maaf, saya ngomong terus terang mas saudara. Dan Pak Asen peka. Saya datang, terserah Pak Asen khotbah apa, saya tidak konsentrasi kok. Terus, saya cuma tahu, nanti Pak Asen doakan saya. Oh bagus. Orang peka itu tahu loh saudara. Saudara kalau melihat terjemahan kita bahasa Inggris. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau terima bahasa Inggris bilang, di dalam rohnya dia tahu apa yang di hati mereka. Tuhan kalau mau ambil murid semua bisa dah. Dia panggil 100 orang pun 100 orang pasti mau. Dia cuma pilih 12. Betul? Loh, keren enggak? Enggak keren. Cuma 12. Zaman sekarang enggak. Kebalikan, betul? Keren-kerenan, amin. Makanya kalau saudara lihat brosur-brosur kalau KKR kan, menggembalakan sekian puluh ribu jemaat. Ditulis semua prestasinya. Saya biasanya tidak pernah mau datang kalau yang begitu-gitu saudara. Terus terang saya bilang, saya nggak pernah tertarik. Survei di Amerika membuktikan. Gereja yang mau kompromi mengalami pertumbuhan luar biasa. Gereja yang tidak kompromi terhadap kebenaran mengalami pertumbuhan slow. Nanti buka christianitytoday.com. Belajar dari sana. Itu survei di Amerika. Kalau kita mau kompromi, contohnya kompromi apa? Homo, ya enggak apa-apalah, kita mengasihi dia, boleh, enggak masalah. Kompromi, datang orang, homo-homo semua, tapi enggak berubah. Gitu loh. Seks bebas, enggak apa-apalah, kita mengasihi. Enak jadinya saudara. Ya, itu ada loh saudara di christianity.com itu di surveinya. Seperti itu, tapi saya tidak mengatakan bahwa semua yang bertumbuh cepat pasti kompromi, enggak loh ya. Tapi survei itu mengatakan seperti itu. Saudara. Ya, jadi kalau kita kaku bener pokok firman, enggak sesuai enggak. Oh itu biasanya orang enggak senang, kaku banget. Misalnya sudah mengandung, berkati enggak masalah. Ya pasti rame, tapi kalau enggak bisa, mana bisa sudah bondeng diberkati. Ngawur, bikin dulu kok minta berkat. Berkati dulu baru bikin sembarang. Loh iya enggak? Iya dong. Alasannya kita mengasihi kan hukum pertama kasihi lah. Itu saudara. Ya, makanya yuk kembali di sini kembali saudara hamba. Hamba tidak mengutamakan perasaannya sendiri. Hamba mengutamakan perasaan Tuhannya. Sakit enggak nek gitu? Sakit. Perih enggak pedih. Selama ini kan kita diajar yang enak-enak, betul? Kau turuti Tuhan, berapa kau setia beribadah, dijawab. Kau bayar perpuluhan, beres semua masalahmu. Karena perpuluhan itu adalah pemulus segala sesuatu halangan. Itu tuh. Saudara. Padahal Tuhan bilang sama orang Israel apa? Siapa yang suruh kamu kasih aku persembahan-persembahan itu di padang gurun? Kan ngomong gitu. Terus, waktu si Saul bikin salah, Samuel bilang apa? Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada segala persembahan. Betul. Jadi kalau saudara sekarang diutamakan, tidak usah dengar firman, benar-benar tidak usah taat, kasih persembahan terus, persembahan terus. Kebalik loh saudara. Betul, betul. Loh, bulan kemarin ada yang menyumbang persekutuan kita. Saya bilang nanti orang mau nyumbang loh saudara, nanti dulu. Kita jangan begitu bilang, nyumbang, ayo, memang kita, wah semangat. Itu memang mata duitan ya begitu. Saudara, kenapa? Ya kita diam dulu kalau Tuhan kasih kode gimana. Jangan begitu bilang orang mau nyumbang duit langsung ya. Wih, semangatnya, glory haleluya, puji Tuhan katanya. Sudahkah kita mengutamakan hati Tuhan dari hati kita? Kalau dia bilang, nah aku ingin kau diproses sampai titik ini. Tapi kita bilang, sudah Tuhan, cukup sudah rasanya. Sudahlah Tuhan, sudahlah proses ini, berhentilah Tuhan. Jawablah sekarang. Jadi kita tidak mengutamakan hati Tuhan. Ingat Tuhan bilang, aku akan membawa kami ke satu negeri, betul?
Dan aku akan membuat kamu jadi bangsa yang. Jadi janji Tuhan yang terakhir ada. Yang terakhir loh. Aku akan membuat kamu jadi bangsa yang. Itu kan janji. Tapi yang sebelumnya itu kan tugas. Sebelumnya itu apa? Dia harus mencapai sesuatu. Kan sudah saya ulang kemarin. Waktu persekutuan yang kemarin. Kita belum mencapai sampai ke tanah Kanaannya. Tapi minta digenapi janjinya. Mana bisa? Terus dijanjikan percepatan, terobosan. Saudara, enggak kurang korban-korban pengajaran begitu saya urusi dari dulu. Pak kok jadi begini? Dalam hati saya kamu yang goblok. Gitu loh. Cuman enggak enak ngomong gitu. Masa orang udah susah kita marah-marahin. Dia akan tambah pahit. Saya enggak dimengerti. Saya malah cerita, malah saya dinyek. Ya memang salahnya goblok. Piye? Katanya kan kita lucu, betul? Misalnya terima WA-an dapat hadiah katanya, betul? Ya kan, hubungi Lah sudah jelas nomor PIN saudara enggak di situ kok saudara percaya. Saudara pakai Android yang enggak pakai BB kok pada PIN. Betul, nomor PIN saudara ya kan mendapat hadiah BRI. Saudara enggak ada rekening di BRI dapat hadiah BRI apa BRI gila. Tapi percaya, betul? Oh, sudah ngomong hadiah orang percaya. Itulah hebatnya saudara. Manusia tamak itu gampang dibohongi. Amin. Manusia tamak enggak pakai otak. Makanya kalau zaman, saudara Tuhan bilang bawa persembahan hari ini juga. Kalau kau tidak bawa, tulis berapa yang kau mau beri. Bawa ke depan. Tuhan akan lipat gandakan. Langsung tulis. Ada enggak sih di Alkitab yang begitu-gitu janji-janji kayak gitu? Enggak ada. Saya mau beritahu saudara, enggak ada. Terus kok bisa bikin baru? Terus percaya. Itu loh. Jangan percaya. Loh makanya sampai sekarang saya ngomong, ayo pendeta siapa yang berani bilang, dia bilang pasti lipat ganda. Semua aset saya jual, saudara. Saya kasih dia. Tapi kita pergi notaris dulu. Saya serahkan di depan notaris. Terus tulis. Dikembalikan berapa kali lipat. Berapa lama. Konsekuensi kalau tidak kembali apa. Tulis jelas. Jangan cuma cangkem. Kalau tidak terkembali. Mungkin kau tidak kasih dengan tulus. Betul? Mungkin waktu kau kasih, seharusnya Tuhan suruh kasih lebih banyak, kau kasih sedikit. Kita terus yang akan disalahkan, saudara. Sementara yang bikin janji tidak pernah bisa disalahkan. Tuh, saya pernah ketemu yang gitu, Pak. Betul, ini korbannya ini Pak Tris ini. Betul, ketika jagungnya ternyata rugi total, dibilang apa? Boleh suruh dia maju ke depan cerita. Betul. Kan tidak sukses jagung super dari planet itu, yang bisa berapa puluh ton 1 hektar. Itu contoh tuh. Betul, ketika mereka pada komplain kenapa tidak ada satupun yang sukses, dibilang apa? Tadi tanya, malah disalahkan balik. Ada, ini contohnya nih, orangnya kan masih hidup nih, saya ngomong terus terang. Gitu. Ada orang ngalami tuh, sekian banyak dia sewa orang punya tanah terus rugi total. Terus ketika gagal semua disalahkan balik malah. Makanya saya bilang, benar-benar kenal Tuhan. Di zaman akhir kita bilang apa? Bahkan iblis berusaha menjatuhkan orang-orang sudah pilihan yang berusaha. Apalagi yang tidak pilihan ini emang udah jatuh. Tidak usah dijatuhkan lagi, emang udah jatuh. Ya begitu aneka macam pengajaran aneh-aneh. Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, saudara bergaul sama Tuhan, saudara akan terasa puas dengan saudara baca dapat dari Tuhan. Saudara tidak keliling cari pendeta untuk memuaskan hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ada 2 jenis hati. 2 jenis tanah. Ya. Yang satu, tanah yang hidup dari air hujan. Kalau tidak hujan dia kering. Kalau nggak hujan dia merangas. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kau percaya padaku, dari dalam hatimu keluar aliran Jenis yang kedua, ada mata air di dalam. Jadi saudara tidak perlu. Kalau KKR pendeta ini baru saya rasa dijamah. Saya pulang dengan semangat. Kalau baca firman sendiri saya letih lesu. Engkau jenis hati yang pertama. Hanya tergantung air hujan. Halo? Saya dulu seperti itu. Hidup saya semangat dari KKR pada saat KKR. Selesai KKR hidup saya lesu lagi. Tunggu KKR lagi. Semangat lagi. Selesai KKR lesu lagi hidup saya. Saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tergantung omongan pendeta. Tergantung kesaksian pendeta-pendeta. Tergantung khotbah pendeta-pendeta. Firman buat saya tidak berarti. Saya tidak dapat kesegaran dari firman. Dulu. Sekarang ayo berubah. Tapi Pak, berarti kita tidak perlu hamba Tuhan. Loh bukan, maksudnya gini saudara.
Kalau engkau sendiri ada aliran kehidupan, ya, pendeta itu khotbah apa sekalipun tidak menarik, khotbahnya ngalor ngidul tak karu-karuan, engkau tetap akan dapat berkat karena Tuhan bicara sendiri kepadamu. Pendeta itu mungkin tidak menjelaskan ayat itu, tapi Tuhan memberi penjelasan sendiri ke dalam pikiranmu tentang ayat yang itu. Gitu loh. Sehingga kemanapun kau ibadah tetap merasa diberkati. Jangan, apa ini? Tidak ngerti apa-apa saya. Kalau engkau mengatakan seperti itu, berarti Tuhan tidak menjelaskan ayatnya langsung kepadamu. Berarti Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupmu. Masih ingat kalau kita habis dengar apa di gereja-gereja kadang-kadang kalau habis khotbah dikatakan apa? Tuhan hambamu sudah selesai berbicara. Tapi si Roh Kudusmu akan melanjutkan menjelaskannya kepada masing-masing Ini saudara apa gila-gilaan lihat. Wih, ke sana siapa pembicara? Siapa pembicara? Jemaatnya berapa puluh ribu. Sudah pelayanan kemana saja? Planet Arkadia atau ke mana? Ke planet itu loh tempatnya si Odin sama Thor. Iya dah. Sudah ke sana enggak nginjili? Iya dah. Enggak perlu, saudara. Saya enggak pernah. Enggak urusan lah. Kenapa? Biar kau khotbah kayak apa, biar kau punya jemaat 1 juta. Buat saya, hidup saya tergantung saya. Saya mau bertobat, enggak urus. Kau enggak bisa paksa saya. Betul? Loh, betul apa? Betul apa? Biar ini pendeta katakan luar biasa, saudara keras hati bisa enggak berubah? Enggak bisa. Biar ini pendeta kampung tapi kita mau lembut hati, enggak ada urusan kok. Jadi ingat di sini, saudara ya. Enggak usah terpana sama karunia. Yang memberitahu. Enggak usah terpana sama karunia itu adalah sebuah perlengkapan. Perlengkapan itu bisa dipakai sembarangan. Nah, tugas saudara dan saya lah supaya saudara tidak disalahgunakan dengan menggunakan perlengkapan itu oleh orang lain yang punya perlengkapan itu. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Tris, yang nyumbang mobil dulu itu, yang jual rumah itu masih jualan enggak di Semawis? Yang jual, yang dulu apa, nabur mobil rumahnya, terus enggak punya apa-apa, terus jualan di Semawis? Sudah enggak kelihatan. Nabur rumah kan? Ya, dia tahu persis. Rumah dikasih, saudara. Karena janji apa? Pelipat gandaan. Betul, kau kasih sekarang rumahmu yang kecil, kau bisa pindah ke rumah yang besar. Ya, tabur. Ini kisah sini. Mau saya suruh ngomong di sini karena temannya dia. Saudara. Jadi lihat, perlengkapan itu bisa disalahgunakan. Nah, sekarang kalau saudara kena begitu, yang salah siapa? Dua-dua, betul. Satu niat nggak benar, yang kedua memang tidak bodoh sehingga ketipu, kan gitu. Jadi 50-50 salahnya, bukan 100%. Loh, ini orangnya ada loh, saudara, kebetulan makanya jadi enak saya ngomong. Daripada orang yang tidak ada, saudara nggak akan bohong ya. Saya tanyain, saudara dengar sendiri. Nanti kalau nggak puas, habis ini saudara tanya di tempat. Ya, rubah kalau ditabur, terus nebeng ya sama anunya, kontrak nggak bisa kan? Genap nggak janji Tuhan itu? Enggak. Kenapa? Kan kemarin kita ada belajar, firman yang keluar dari mulut tuh, kalau Tuhan yang suruh saudara, maaf kata, ada kesaksian roh di dalam untuk memberinya. Kalau saya desak saudara, ayo, misalnya Pak Ridwan, ayo. Pak Ridwan, saya tidak rasa apa-apa. Ayo Pak. Duh, kok tidak rasa? Pak Ridwan tidak rasa karena tidak peka. Bisa Pak Ridwan akan bilang, iya sudah kalau gitu memang saya tidak peka. Terintimidasi dan beri. Kalau saudara tidak rasa, jangan lakukan apapun. Saudara tidak salah. Tugas Tuhan bicara kepada saudara dengan cara yang saudara bisa dengar untuk meyakinkan saudara. Yusuf tidak peka. Yusuf tidak didatangi malaikat. Tuhan bicara waktu dia tidur. Waktu dia mimpi, Tuhan bicara. Baik Yusuf, anak Yakub maupun Yusuf, suami Maria. Betul? Diperingatkan dalam mimpi. Tuhan punya tugas untuk membuat saudara dan saya ngerti. Jangan orang desak saudara terus saudara, ya sudah daripada saya salah. Saya nggak pernah, saudara. Contohnya saya khotbah, mereka tahu saya punya koleksi jam 200. Ada yang tanya, Pak Sen, nggak tergerak kah nabur jam? Oh enggak, langsung tidak. Langsung saya tegas nanti. Tidak. Jangan suruh saya uji-uji lagi, itu udah jelas. Kenapa? Loh kalau Tuhan suruh saya, nggak usah dia ngomong, saya akan kasih.
Banyak saya kasih, ketika saya digerakkan saya kasih kok. Saudara, saya digerakkan ngasih. Kenapa? Ada di dalam roh kita. Jadi saudara jangan, ayo beri, tabur. Ini proyek yang tanah subur katanya. Betul? Saudara jangan menabur di tanah yang tidak subur. Sini saja yang subur, sana semua tidak subur katanya. Kenapa? Karena kalau kau nabur, aku kabur. Gitu dia saudara. Ini kisah nyata saudara. Saya bosan ngurus yang begitu itu terus saya bilang. Ketemu aja orang yang ditipu-tipu gitu, ketemu aja orang yang dibohongi begitu. Sampai saya bilang, kenapa sih tidak pernah belajar orang-orang? Masih aja yang bisa ketipu, masih aja yang bisa dibohongi. Kenapa bisa dibohongi? Karena mereka membayangkan terobosan dengan cara seperti itu. Sesuai dengan konsep otak mereka tentang cara kerja Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah punya konsep yang benar, saudara akan bilang, tidak begini Tuhan. Betul? Tidak ada pancing-pancing caranya. Betul? Nah sekarang coba saudara, coba pakai cara yang gampang ya. Saudara, ayo sekarang Tuhan suruh beri. Nah kalau kebetulan orang itu memang tidak bisa beri sama sekali kondisi keuangannya. Terus berarti Tuhan tidak akan berkati dia begitu? Begitukah Tuhan? Begitukah Tuhan? Loh. Terus lihat, kan bagaimana engkau bisa menuai kalau engkau tidak menabur? Memang logikanya benar saudara, logikanya bagaimana bisa kita menuai kalau tidak menabur? Itu logika untuk petani. Kalau harus spiritual tidak. Untuk menjadi penguasa Mesir, Yusuf itu nabur persembahan berapa? Ada yang pernah tahu? Ada? Ada enggak pernah dia sumbang-sumbang? Ada? Terus waktu dia penjara dia sumbang enggak? Dari mana dia bisa sumbang? Betul? Halo? Dan ingat saudara ya, dia kan adalah budak. Ingat? Budak tidak digaji loh, ingat. Dia hanya dikasih makan, dikasih rumah. Bahkan kalau bosnya ngambilkan istri, istrinya itu bukan punya dia. Bahkan kalau dia punya anak, anak itu tetap punya bosnya. Itu kata Alkitab. Dia nggak punya. Terus bagaimana dia bisa nabur duit? Kalau konsep yang sekarang. Coba tanam, benar-benar. Yang dia tabur apa? Ketika dia ingat janji Tuhan, aku akan jadi seorang penting. Itu terus dipertahankan. Tadi di kamar Tuhan ngomong sama saya. Itu terus yang dia pegang. Aku tidak mau bikin aneh-aneh. Aku tidak mau rusak. Aku tidak mau melanggar hukum Tuhan. Aku percaya janji itu. Dia jaga hidupnya lurus terus. Karena dia percaya janji. Bukankah ketika kita tidak percaya, kita goyah. Kita ingin langkahnya serong. Ingin langkahnya menyimpang. Jujur aja. Tadi di kamar Tuhan katanya. Dia percaya persis. Jadi istri Potifar mau ganggu dia. Padahal mau cari selamat. Layani aja, betul. Betul, cari selamat dan cari enak. Amin. Loh, iya apa enggak? Kita ngomong fair, dewasa nih. Cari selamat dan cari enak. Amin. Kalau nanti tidak layani, dia hasut. Dia bilang gini-gini kan celaka juga. Sudah layani aja. Tambah disayang malah nanti pulang, dibilang, Potifar pulang, misalnya istrinya bilang, wih Yusuf nih begini baiknya, kamu angkat lebih tinggi lagi. Bisa kan? Tidak. Dia pegang, karena aku percaya janji Tuhan, aku tidak mau menyimpang. Sekarang coba, kalau saudara dan saya ini, sering gini langkahnya, berarti saudara dan saya tak percaya, masih ragu-ragu. Ayo kita mau belajar. Ya, saya pun ditipu kan pernah saya dapat kita saudara. Betul? Orang tahu saya peka, mereka tahu saya peka. Mau saya mau ditipu, bayangkan. Ayo, apalagi saudara ditahu kalau nggak peka, tambah berani ditipu. Orang peka aja dia dilihat dengan jelas dia mau tipu kok. Kembali ke sini, konsep kerjanya Tuhan. Minimal kita punya garis besarnya Tuhan itu seperti ini, jadi dia nggak mungkin seperti ini. Itu loh dipegang. Ingat, saudara. Ya, terus coba saudara dan saya lihat. Abraham, betul? Dia nabur apa? Sukses. Dia nabur apa? Perpuluhan? Baca New Living Translation. Dari semua yang dirampas balik hartanya Lot. Dari situlah persepuluhan itu diberi. Baca New Living Translation. Abraham tidak merampas dari musuh raja-raja yang dia kalahkan. Dia hanya mengambil hartanya Lot kembali. Dia tidak mengambil harta yang lain. Harta pampasan dia tidak mengambil. Dan dari harta yang dia berhasil selamatkan itu, dari hartanya Lot itu yang dia persembahkan sebagai perpuluhan ucapan syukur bahwa hartaku tidak
habis semua dirampas. Jadi bukan karena dia punya penghasilan. Halo? Konsepnya itu yang paling awal tentang perburuan, saudara. Mengucap syukur. Berterima kasih karena harta yang hilang dikembalikan. Nanti buka New Living Translation, saya punya kok. Di sini ada. Ada. Ya. Jadi kalau saudara tidak hilang hartanya, apa yang saudara mau kasih? Konsepnya begitu. Terus lihat, ketika Yakub juga berjanji kan, kalau aku Tuhan bawa kembali ke sini, aku mau memberikan 10 Yakub juga janji. Terus saudara, ada nggak di jadwal kita dikasih siapa? Ada saudara bisa temukan Yakub kasih per bulan ke siapa? Nggak ada, nggak jelas. Ya, nggak jelas kok dia kasih siapa? Belum dikasih Lewi. Loh, Lewi belum lahir. Sembarang dia mau kasih siapa? Anaknya belum lahir kok. Belajar Alkitab makanya saudara. Belajar. Ya. Makanya Paulus bilang apa? Jelas, aku malu. Kau membiarkan dirimu diinjak-injak. Ada ayat. Saudara, kau begitu lemah, kata Rasul Paulus. Ada ayat. Kau membiarkan dirimu dipermainkan orang. Ada ayatnya. Kalau saudara mau saya bukakan. Kita izinkan diri kita dipermainkan. Kemarin saya bahas itu juga bola minggu kemarin di tempat lain. Huruf mematikan, roh menghidup. Tapi saudara ikut roh, maka ayat-ayat itu menjadi hidup. Saudara baca, tuh saya ngerti. Apa pengertiannya? Itu hidup ayat itu. Hidup ayat itu. Bukan dia baca apa sih? Tidak ngerti lah. Saya ngerti lah. Ya, makanya hati ham. Nah sekarang di padang gurun saudara dan saya sedang diproses hati ham. Ingat Tuhan bilang apa? Ingatlah perjalanan di padang gurun. Untuk apa kata Tuhan? Merendahkan hati. Untuk apa? Merendahkan hati. Jelas Tuhan bilang perjalanan itu merendahkan hati hamba. Tapi mereka gagal. Gagal punya hati hamba. Makanya saya kalau lihat ada orang, di rohnya kayak begini, ada yang penting Pak Sen doakan saya lah. Yang penting Pak Sen doakan saya. Saya tinggal, saudara. Nggak peduli. Kenapa? Nggak mau belajar firman, cuma mau didoakan. Tuhan hanya bekerja menurut firman. Betul? Terus saudara mau didoakan tanpa mau dengar firman, mana bisa? Kita ini bukan buka praktek perdukunan Kristen. Saya tinggal, saudara. Saya terus terang ngomong sama saudara, orang yang tiap bulan transfer sama saya sekian juta, ada urus, tak blok semua. Saya ngomong sama saudara terus terang. Ya, itu orang yang tiap bulan transfer ke saya punya rekening, tak blok, nggak usah tanya lagi. Kenapa? Karena merasa, kan sudah ada Pak Asin. Loh, sebentar saya bukan Roh Kudus, saudara. Betul? Saya bukan Roh Kudus. Betul, saya bukan malaikat juga. Saya hamba Tuhan, tugas hamba Tuhan mengajar. Jelas ada ayatnya. Di kitab Yeremia, betul? Tugas imam mengajar. Supaya umat Tuhan ngerti. Bukan, yang penting udahlah, saya didoakan aja pastor. Didoakan saja. Loh. Nah ini gini ngawur. Habis itu diblok, nggak bisa lagi SMS WA, nggak bisa lagi tanya-tanya, nggak kirim duit, nggak masalah. Mungkin saudara. Loh. Ngomong fair sama saudara, bukan saya nggak butuh uang. Saya percaya Tuhan pelihara saya tanpa kompromi, gitu loh. Karena kan kalau saya terus-terusan nuruti dia, saya sudah merusak konsep dia tentang Tuhan. Kenapa? Aku tidak perlu dekat sama Tuhan. Yang penting ada hambanya, aku tanya-tanya dia terus saja. Tidak perlu dengar pengajaran, tidak perlu datang ibadah. Yang penting ada perlu langsung kutanya. Yang penting tiap bulan aku kirim uang. Loh, kok gini? Tidak enak juga kan? Tidak enak juga, kenapa? Karena di blog nggak bisa tanya-tanya terus, dan aku berhenti kirim uang tiap bulan, rugi loh. Menderita loh. Jadi di awal proses kita menderita karena kita diproses. Betul? Nanti sudah keluar proses, kita juga menderita karena kita mau menyenangkan bos kita terus. Itu loh. Tetap ada penderitaannya, jangan pikir, sekarang saya minta dikeluarkan dari padang gurun, terus keluar padang gurun selesai, tidak ada penderitaan. Nah, tidak ngerti ini. Tidak ngerti. Tetap ada. Loh. Betul. Tahun 2006 Tuhan buat terobosan hidup saya secara keuangan. Tapi kemudian
Terus sudah itu leha-leha, gak enak semua hidup nyaman gitu. Enggak. Ada lagi proses yang berbeda, Dan itu proses lebih sulit. Kenapa? Kita sudah pegang uang. Itu masalah. Enggak tunduk pun masih aman kalau pegang uang. Betul? Loh, itu pilihan yang lebih sulit loh saudara daripada kalau aku enggak tunduk, enggak ada uang loh ini. Aku harus tunduk loh. Pilihan loh saudara. Saya mau ngomong sama saudara. Lebih sulit lagi di level lain lagi, ujiannya beda lagi. Bedalah. Jadi jangan merasa, ini aku pokok mau keluar padang gurun. Sudah keluar padang gurun selesai. Belum. Itu keluar padang gurun itu seperti keluar dari akademi militer. Habis itu nanti ada lagi saudara. Masuk Lemhanas, masuk. Itu ada lagi mau naik pangkatnya. Itu loh. Sembarang. Loh, saya cerita sama saudara bukan maksud apa-apa, saya mau cerita sama saudara. Bukan Pak enak aja ngajar supaya saudara ngerti. Gitu loh. Kenapa? Karena di roh saya, orang ini kok kayak gini, enggak mau dengar pengajaran firman. Orang ini ngenteng no Tuhan. Yang penting Pak Asen aja lah. Pak Asen yang doakan, Pak Asen yang tanyakan. Saya butuh apa sih tanya Pak Asen. Loh, situ enggak mau doa sendiri. Enggak benar ini. Saudara berarti kan saya kawan. Betul? Sudah tidak usah cari Tuhan, saya aja. Kan kawan saya, saudara. Betul? Tugas kami itu seperti Tuhan Yesus. Betul? Ada Bapa di surga. Selalu bicara tentang Bapaknya. Selalu. Jadi tugas kami cerita tentang Tuhan. Ayo dekat sama Tuhan. Ayo sama-sama berdoa. Ayo latihan doa. Ini lu. Bukan? Tenang saudara. Ada saya pegang. Tanya saya aja. Lu tak cut lu saudara. Terus terang saya ngomong. Terus berhenti ngirimin duit, tak masalah. Aku percaya di biara Tuhan dari awal, saudara. Ya, ketika pelayanan saya dihancurkan tahun 2002, ya, saya dijelek-jelekkan, difitnah, segala macam sudah disebar-sebarkan, saudara. Sampai saya ingat sore itu, saya pegang Alkitab, masih Alkitab buku. Saya pegang gini di sebelah kamar tidur saya bilang gini, Tuhan, kalau engkau kalah dari orang-orang yang memfitnah saya bilang, seumur hidup saya tidak akan ada lagi ngomong kata pelayanan. Seumur hidup saya nggak akan sentuh ini. Kalau engkau kalah dari orang yang memfitnah saya, berarti saya akan hancur lebur ketika difitnah, tidak bisa bangkit lagi. Maka saya bilang, saya akan seumur hidup tidak ada kainus lagi. Hancur lebur saya enggak. Malah yang fitnah saya saudara, kena kanker, getah bening, macam-macam kehancuran mereka. Ketika difitnah tidak ada jadwal pelayanan satupun 1 tahun ke depan kosong. Dalam nama Yesus 1 tahun ke depan kosong. Nggak makan? Siapa bilang? Tiba-tiba Pak Asen, rumah yang tusuk sate yang Pak Asen doakan sudah laku. Ini saya dititipin 2 amplop. Saya transfer ke bank atau gimana? Tolong diantar saja ke tempat saya. 2 amplop itu belum saudara. Rumah besar loh. Bukan rumah kecil. Terus Pak Asen jadwal KKR-nya di Hotel Anu. Kami datang kok bukan Pak Asen. Iya. Saya boleh ketemu Pak Asen sebentar aja. Ya sudah, ya datang. Kasih duit banyak-banyak. Tidak perlu khotbah saudara. Bulan pertama saya dihancurkan itu tahun 2002. Itu adalah rekor saya terima persembahan selama sekian tahun saya pelayanan tanpa perlu khotbah di mimbar, tanpa perlu berdiri. Tuhan mau buktikan apa? Kamu nurut saja. Aku sanggup pelihara kamu. Kamu tidak hidup dari khotbah, kamu hidup dari aku. Kamu tidak hidup dari pelayanan, kamu hidup dari aku. Loh, aneh. Loh, masa orang tidak pelayanan? Hamba Tuhan kan harus pelayanan. Loh, kadang enggak. Duduk aja di kaki Tuhan tuh cuma melayani bos. Pernah lihat itu di Keraton? Dia kerja apa ya? Nyapu atau duduk? Loh, itu juga kerja ya? Digaji loh. Saudara duduk di kaki Tuhan itu dianggap kerja loh. Kenapa? Duduk di kaki bos tunggu perintah. Duduk di kaki bos nemeni bos. Itu kerja. Makanya, kalau orang begitu, ini orang tidak mau datang persekutuan, nggak mau dengar firman, nggak mau, maunya cuma main telepon. Lain kali lah cari orang lain. Terus Pak, hilang loh sekian jumlahnya sebulan, nggak masalah. Kan sudah pengalaman Tuhan nanti ngitung
Kali dia gerojok plus bonus-bonusnya bunga berbunga. Kalau Tuhan kasih itu bunganya lebih tinggi dari bunga kredit kartu kredit. Bunga berbunga. Terus sudah mau datang nggak masalah. Tapi jangan main telepon tok, main WA tok. Ibadah nggak mau. Oh ya nggak lain kali. Cari orang lain yang kayak gitu. Terus gimana Pak? Ya tunggu Tuhan nanti toh. Amin. Kan Tuhan bilang yang di belalang apa? Pelahat, pengerik, pelompat itu semua dikembang. Ada enggak Tuhan bilang yang dimakan belalang anu enggak kembali? Enggak, kembali semua. Terus apa yang dibingungkan? Karena banyak saya blok. Tadi kalau saya kasih lihat jumlah yang saya blok itu kan ada di situ. Blok sekian nama kan ada muncul di WA. Kenapa ibadah enggak mau? Betul cuma mau main WA-an kalau perlu tanya. Oh, dipikir kasih uang itu saya jadi nabi piaraan. Ingat kemarin? Hanya nabi palsu yang dipelihara oleh Isabel. Elia dipelihara oleh Tuhan. Tapi dipelihara tidak semewah di meja Isabel. Dia dipelihara di mana? Sungai Kerit. Minumnya dari air sun. Makannya dari burung. Minimal bekas ludahnya gagak kalau dia makan. Lo digigit kan masih ada ludahnya di dalam mulut. Saudara. Sementara nabi-nabi Baal kita bilang apa? Mendapat makanan dari meja Isabel. Terus enak enggak? Ya enggak enak Bulan uang masuk terus-terusan. Saya tanya di sini siapa yang enggak senang uang? Tolong angkat tangan. Semua senang uang, amin. Ada yang diam. Enggak enak lah ngaku Pak, kayaknya enggak rohani. Loh saya senang uang, saya ngaku. Uang bisa bikin senang loh, saudara. Betul? Bisa beli ini, pergi makan, bikin senang loh. Nanti bisa keluar negeri jalan-jalan, bikin senang, bikin istri senang juga bisa. Bisa bikin istri muntah juga bisa. Iya kok uang itu. Ayo Pak mikir, Pak enggak bisa gini Pak. Enggak bisa nyerah kok Pak, ayo usaha Pak. Perempuan kan gitu. Betul? Yang enggak rohani, betul? Kalau yang rohani, Pak kita doa Pak. Kalau yang enggak rohani, Pak lu jangan tenang-tenang Pak, gua enggak tenang Pak. Ayo Pak. Ya dikoyok-koyok terus suaminya. Itu yang parah. Ingat saudara ya. Seorang laki-laki itu tulang rusuknya sudah hilang, betul? Satu. Dibungkus, ditutup oleh daging. Berarti apa? Sebenarnya dalamnya itu sudah nggak ada isi, nggak kuat, cuma ketutup. Jadi jangan engkau serang bagian dalamnya, karena itu sudah nggak ada tulang. Jangan kau serang dia. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan dia. Jangan serang dia. Nggak bisa lo gini Pak. Nyerah sih nyerah Pak. Beriman sih beriman Pak. Nggak bisa Pak. Engkau sudah menghancurkan dia. Nah. Coba kalau engkau diproses Tuhan terus istrimu bilang, Pak kita hadapi bareng-bareng Pak. Aku rela Pak diproses Pak. Jangan khawatir aku tidak komplain Pak. Aku juga mau jalani. Itu lakinya percaya. Saudara kekuatannya Simpson pun kalah. Betul? Betul. Tapi kalau laki itu kemudian istrinya melemahkan dia terus-menerus. Wah amsyong dia saudara. Betul? Saudara pikir laki itu kuat? Enggak loh saudara. Laki itu lemah. Betul? Karena dia dibuat dari tanah. Lihat sedangkan perempuan dibuat dari tulang. Beda loh. Coba saudara yang pernah tahu nama tanah liat. Kalau musim panas dia rata-rata. Itu tanah liat asli loh. Bukan tanah. Tanah liat pasti rata-rata musim panas. Musim hujan dia jadi lumpur. Itu tanah liat. Kalau tulang. Musim panas tulang. Musim hujan tulang. Betul apa enggak? Nah makanya perempuan itu penting. Untuk jadi lebih rohani. Jangan terus Pak nggak bisa gini Pak, hidup kita nggak bisa gini Pak. Lu usaha apa aja, jangan iman-iman toh. Apalagi lu jangan dengerin Hasan gila. Ya, dia nggak ada tanggung jawab, nggak ada tanggungan dia nggak itu, jangan dengerin dia. Ya. Ayo kita belajar, saudara belajar. Sakit-sakit di tiap level itu ada. Tuhan bilang inilah hambaku yang menderita. Betul? Ada. Menderi. Bukan hambaku yang ku berkati. Ku kasih mobil mewah 20. Jadi hamba paling sukses di Indonesia. Tidak, menderita. Tuhan bilang pikulah salib. Kapan kita buang salib itu kita bukan murid. Jelas ya. Tuhan bilang datang pikul salib jadi murid. Kapan tidak mau pakai salib? Tidak mau Tuhan yang tidak mau yang tidak enak. Nah, bukanmu. Padang gurun adalah titik balik persiapan saudara dan saya menghadapi
Ujian yang lain lagi, ujian yang lain lagi, ujian yang lain lagi. Loh, kenapa kok kayak gini? Ya pendidikan seumur hidup loh kata firman Tuhan. Ya. Nggak enak. Tapi seorang tentara seumur hidup dia nggak bisa lagi rambut gondrong, betul? Sudah terbiasa. Coba lihat jenderal pensiun, gondrong nggak? Tetap dia karena sudah terbiasa, nggak bisa lagi. Kenapa? Itu udah jadi pola hidupnya. Coba waktu itu dia gondrong begitu mau masuk dia digunting, nggak enak. Tapi begitu dia sudah puluhan tahun di situ, sampai dia pensiun nggak bisa gondrong, dia nggak menikmati ketika gondrong, betul? Betul apa enggak? Jadi ini kan cuma masalah kedisiplinan, masalah waktu, betul? Iya toh? Cobalah ibu-ibu sekarang coba. Begitu sudah masih gadis bajunya kayak gini. Sudah punya anak bajunya berubah. Betul? Sudah jadi mak-mak bajunya berubah. Betul? Ya apa enggak? Loh ya apa enggak? Kan kadang-kadang oh ini berarti untuk 50 tahun ke atas ibu-ibu begini. Kan sudah tahu, betul? Ya apa enggak? Kecuali ibu-ibu enggak tahu diri. Iya toh? Umur 50, 60-an semua sudah gelambir-gelambir pakai yang seksi. Merusak pemandangan. Betul, bukannya indah kita lihat. Ya. Betul, enggak tahu diri itu saudara. Ini bikin kotor mall. Ya, banyak loh yang gitu saudara. Ya, tapi sudahlah, haknya dia kan tidak ada lah aturan larangan berpakaian seperti kalau umur sekian enggak boleh gini, enggak ada. Yuk, hati hamba. Di padang gurun saudara dan saya di sekarang, aku bos, sekarang Tuhan jadi bos. Itu proses peralihan kepemimpinan. Orang Israel Tuhan pimpin tidak pernah mau. Buktinya dipimpin jalan, kering, ngamuk. Dipimpin jalan, ngamuk. Dipimpin, ngamuk. Tetap ingin jadi di atas, tidak pernah mau kebalik. Tuhan di atas. Kalau saudara dan saya di padang gurun agak terbiasa, maka ujian yang lain-lain lebih mudah. Yang selanjutnya lebih mudah. Karena dasar fondasinya ada. Jangan pikir ujian selanjutnya lebih mudah loh. Enggak mudah loh saudara, saya beritahu saudara. Berlian itu saudara perhatikan ada enggak? Berlian kotak begitu bentuknya rata. Nah, kristal ya. Berlian itu begitu sekecil pun setiap sudutnya dibentuk, betul? Betul apa ya? Jadi kalau saudara mau enggak ada bentuknya silakan. Sudahlah Tuhan, saya sudah tobat, sudahlah itu sudah baik loh sudah Tuhan bilang jadi apa kalau cuma satu bagian? Betul, berlian itu kan semua bagian itu dibentuk, betul. Ayo. Jadi tugas kita berikan aku kerelaan, berikan aku hati hamba, Tuhan hati hamba. Terus beri kekuatan. Aku tidak mungkin bisa taat tanpa kekuatanmu. Karena daging kita pasti berontak habis-habisan. Karena merasa sudah melakukan cukup banyak. Bahkan sudah melakukan sangat banyak. Sementara Tuhan belum melakukan tugasnya, janjinya itu loh. Ingat, engkau dan saya akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Supaya kenapa? Terserah Tuhan lah. Itu loh, terserah Tuhan. Nek Tuhan ambil, tolong saya, tetap pelihara saya. Nek Tuhan tambah juga tetap jaga saya gitu loh. Ujiannya terus naik kok. Betul seperti waktu kita buka PD pertama kali di Semarang, itu kan ada ujiannya. Pak Asen, pemilik hotel Anu mau ketemu. Loh, ayo. Saya tanya, pernah datang PD? Tidak pernah. Sorry, tidak usah. Loh, minimal sekalipun dia tidak katakan memberikan persembahan, minimal itu menaikkan si Anu loh. Gitu. Halo. Saya bilang pernah datang? Tidak. Oh maaf, tidak bisa. Beneran datang ceritanya. Dia mau datang pergi persetujuan, mau dengar firman, mau dengar kehendak Tuhan, kita boleh ketemu. Tidak mau dengar, sorry tidak. Ya banyak orang gitu saudara. Seakan-akan hamba Tuhan yang butuh dia. Saya pengusaha besar, saya butuh, kamu datang. Saya nggak butuh dengar kamu khotbah. Datang sini. Oh, saya nggak butuh. Karena orang ngenteng sama Tuhan. Betul? Kenapa mereka nggak perlu cari Tuhan, nggak perlu kenal Tuhan? Pintu mereka ditutup, pintu ditutup. Tuhan mengetuk, aku ingin ketemu kamu. Nggak usah. Aku utus Hasan aja ketemu kamu. Jadi kita sudah merusak saudara kerinduan Tuhan dengan kita terus yang mereka temui. Rugi loh. Siapa bilang enggak?
Enggak, saya bilang, enggak mau datang, tidak. Gampang dong. Terus ada kan yang punya perusahaan di kawasan industri Candi itu. Oke lah, saya karena kenal baik sama cece-nya. Ya, karena cece-nya saya kenal baik kan. Nah, ini titinya. Pasen bisa minta tolong adik saya. Ya wes, saya kenal cece-nya baik. Ya, ini adiknya masa. Ya, tapi berkali-kali terus saya lihat berbulan-bulan PDK tidak pernah mau datang. Kalau butuh main telepon. Oh, minta maaf. Saya bilang, "Duh, kamu tidak mau dengar firman." "Oh, bagus ya. Kamu jadikan aku dukun ya." Tidak sulit-sulit kalau saudara ngeblok di WA, betul? Ya, terus terang ngomong, saudara. Makanya kalau saudara-saudara sini jarang mau datang, ya. Saya lihat, saudara, terus terang saya ngehafal. Terus pas butuh mau nanya orang lain. Ya, saya terus terang ngomong, tanya orang lain. Kenapa? Tugas saya ngajak kita bersama benar-benar kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Jangan saudara tidak mau dekat terus kasih uang saya supaya saya nanya-nanyakan Tuhan. Oh, maaf, tidak tugas saya. Saya mau terus terang sama saudara. Walaupun dengan itu saya tidak dapat uang. Dengan itu saya nggak dapat PK, no problem. Tuhan hitung kok seberapa saya kehilangan karena taat. Besok suatu hari dia tumpah baru bingung hitung. Banyak, cuman mainnya apa? Pasien mau ketemu. Datang nggak mau. Oh ya, suruh orang lain aja. Kamu cari orang lain sana. Terus akibatnya gimana? Ya berhenti nginep di hotel bintang 5. Itu akibatnya. Jangan merasa, Pak Sen begitu pasti Tuhan ganti kan? Tetap kan? Enggak. Biasanya, nih tanya Tio, pertama ketemu saya di hotel mana? Sekarang di mana? Ada resikonya. Ya jangan pikir enggak ada resikonya. Iya. Gitu loh. Nek dulu makan, maaf kata saudara, makannya hisit. Sekarang, ya itu saudara, ada akibatnya. Ya, jangan pikir taat diberkati, taat dikasih lebih mewah. Enggak, ada akibatnya. Ada risiko taat. Halo. Terus itu ujiannya lagi, sudah keluar padang gurun. Halo. Jadi benar-benar keluar dari padang gurun dengan nilai baik. Jangan paksa Tuhan, Tuhan katrol lah Tuhan. Kasih kemurahan lah Tuhan. Halo? Betul, nilai 4 tambahin 3 lah Tuhan, supaya 7. Amin. Nanti keluar di ujian selanjutnya tidak lulus. Sekarang sudah tahu kan? Tidak mau ketemu pengusaha-pengusaha, jadi tidak bisa nginep di rumah. Jangan enak aja, ngajar enak, dia ngomong suruh gini gitu, dia apa? Ya inilah supaya saudara tahu, oh iya. Itu loh. Ada daerahnya, ada saudara nginep di hotel kecil-kecil, kelas-kelas gitu kan. Sebelah ngobrol kedengeran loh. Karena mereka kan cuma pakai HPL. Ininya bukan tembok kalau hotel murah. Dan kamarnya kecil, jadi sebelah ngobrol kedengeran. Kalau yang Gumaya kan gede kamarnya. Jadi tidak kedengeran, saudara tidur nyenyak. Terus yang kedua, kalau hotel kelas gitu, kadang-kadang bawa anak kecil yang teriak-teriak, lari-lari. Terus kadang-kadang ya mahasiswa nginep situ, anak-anak SMA bisa nginep situ, teriak-teriak, saling rame. Nah kalau nginep di sana sepi, orang tertentu aja yang bisa bayar harga segitu, nyaman kita tidur. Sejak PD ini berdiri, saya tidak pernah nginep di Gumaya sampai hari ini. Kalau mau nurutin pengusaha-pengusaha itu tetap saya di Gumaya, tidak pindah. Udahlah, apa-apa Tuhan, dia sibuk Tuhan usaha. Tidak apa-apa, saya doakan, saya menghadap Engkau. Bisa tuh alasan gitu, amin. Tapi motivasi terdalam supaya aku tidak pindah dari Gumaya. No. Ada menderitanya loh saudara. Bukan terus berarti Bapak Sen ngomong ini supaya besok diinapkan di Gumaya. Nah, tidak enak taat itu. Jadi persiapan padang gurun benar-benar rela, ya ikhlas, ya. Karena kalau tidak, begitu keluar padang gurun, rusak lagi. Balik maneh kelakuan lama. Bahkan bisa semakin menjadi. Ya, yuk. Hati hamba. Hati hamba. Kerjakan yang Tuhan suruh. Jangan suruh Tuhan kerjakan yang kita mau. Kerjakan. Ketika kita punya pola hidup sudah terbentuk. Ketika kita punya ketaatan sudah terbentuk. Maka yang lain-lain itu memang tetap berat, tapi rasanya tidak sangat berat. Karena sudah terlatih.
Terus ujian-ujian selanjutnya karena dia terlatih. Basicnya sudah ada, lebih mudah. Betul? Berarti Koron ini basic orang elektronik. Gampang kalau saya ngomong sama elektronik sama dia. Kan basicnya ada. Tapi kalau sama saya ngomong elektronik, kelenger saya, saudara. Kalau dia orang elektronik gampang, lihat skema udah ngerti. Kalau saya lihat skema ini apa? Ini, nggak ngerti. Simbol-simbol saya nggak ngerti. Jadi basicnya sudah ada, gampang melanjutkannya. Jadi padang gurun meletakkan dasar perjalanan selanjutnya untuk di Kanaan. Itu. Jadi sudah sekarang rela, jangan minta Tuhan percepat. Minta mampukan tahap demi tahap berjalan dengan baik. Sakit, butuh. Saya pun butuh, saudara, saya jujur. Saya ada janji sama istri saya, yang nanti punya duit, kita pergi, saya ajak ke Selandia Baru. Kan saya pernah ke Selandia Baru, saudara. Saya mau ajak dia keliling Selandia Baru, sewa camper van. Berduaan, mesra. Iya, camper van itu kan mobil yang ada tidurnya, ada dapurnya, langsung ada kamar mandinya. Di sana kan banyak sekali danau. Iya toh? Tepi danau, camping di situ, berduaan. Asik loh, saudara. Enak, jadi apaan? Bulan madu gitu loh. Suasananya mendukung, tapi jangan pergi musim dingin, enggak mendukung, mengkeret saudara di sini. Iya, itu malah pakai selimut setebal-tebalnya mengkeret. Ya, romantis, saudara. Ya kan karena South Island sama North Island naik keliling itu kan dulu saya pergi ke South Island itu 9 hari belum habis. Kalau 2 itu bisa 3 minggu. Dan untuk ke sana itu tiketnya sama dengan ke Eropa. Harga tiketnya. Ya minimal naik pergi berdua pego. Itu loh. Terus gimana ya nanti Tuhan kasih? Gampang tungguin naik. Jadi kita enggak maksa, ayo Tuhan. Tuhan dikoyok terus. Ini kan tujuan baik Tuhan, tujuan nyenang no istri. Tuh. Ya, dengan alasan gitu kalau saudara paksa-paksa, pinter dari itu namanya. Kata, tunggu hai. Betul? Ya, saya sudah tahu tuh, karena saya pernah ke sana. Gampang tuh, sewa mobil begitu turun di Christchurch, ambil mobil, terus keliling. 9 hari itu keliling-keliling. Tadi kalau enggak nginep camper park, boleh, ada pemerintah punya, tapi kalau pemerintah punya enggak ada listrik. Tapi kan listrik di mobil ada. Udah, ya kan kompor di mobil semua ada. Kalau mau yang enak, bisa kumpul banyak orang, ada tempat barbecue apa semua, nginep di camper parknya, bayar $35 lagi. Gitu. Asik saudara di Lake Wanaka, santai-santai, gitu. Iya, di situ ada tempat latihan nembak. Ya Tuhan bilang, tunggu gitu loh. Kesabaran terbentuk di padang gurun. Itu loh, saudara. Ini kesabaran tidak terbentuk ingin keluar. Tuhan bilang, tidak bisa. Nanti kalau keluar kok koyok aku terus lagi. Betul? Loh, ayo. Sekarang sampai Tuhan bilang, kita tidak ngoyok-ngoyok, aman dah. Boleh keluarkan. Gitu loh. Ini masih mau ngoyok terus jiwanya dikeluarkan. Kasihan Tuhan nanti, amin. Tidak bisa Tuhan istirahat, amin. Koyok terus. Halo? Ya kalau saudara mau ikut boleh. Tapi sewa sendiri. Maksudnya gini saudara. Ya, karena kalau pakai camper van yang bisa banyak orang itu besar sekali. Sampai untuk 8 orang. Lah itu kayak kita nyetir bus. Besar sekali saya. Enggak bisa saudara. Dulu memang saya bisa nyetir bus. Saya punya SIM B1 kok. Cuman kan enggak nyaman. Kalau terlalu besar gitu. Ya, paling maksimal untuk 4 orang punya sewa lah. Jangan yang 8 orang punya wadah pasarnya. Ya, karena dulu saya pernah ketemu grup dari Malaysia. Akhirnya apa? Dia nabrak. Ketika masuk di camper park itu dia nabrak bangunan. Itu rugi berapa saudara? Mobil rusak. Orang punya bangunan hotel rusak. Karena saking besarnya mobil itu saudara. Kayak bus gitu karena untuk banyak orang. Enak yang untuk 2 orang. Ya itu kan pakai VW biasa. VW yang panjang itu. Ya, walaupun untuk 2 orang tapi besar VW-nya, panjang, ada fotonya kalau saudara mau lihat. Di dalamnya, tempat tidurnya apa. Itu jadi romantis toh. Iya, di danau sini santai, gitu loh. Kan banyak sekali danau di situ, saudara. Ya, itu jangan pelit-pelit lah. Amin. Itu simpen naik uang, betul? Itu tanya saudagar mobil, bakul mobil. Terus Tuhan belum kasih, ya tunggu santai. Betul, siapa tahu Tuhan bilang, oke, kamu keliling, kasih terus plus nanti keliling Eropa Utara. Karena dulu kan saya waktu bulan madu mau ke Eropa Utara. Saudara mau ke Skandinavia.
Ya, mau ke Swedia, mau ke Norway. Pas mau ke sana sudah oke, pas penerbangan di cancel 1 minggu lebih. Gunungnya aktif, tidak ada penerbangan. Ya, tahu Tuhan bilang, udah sekarang pergi lo, asik lo saudara. Ya. Nah, itu aja yang saya belum saudara, Eropa Utara ini. Kalau Eropa Timur, Eropa Barat sudah habis saya pergi. Ya, dia bikin seneng, amin. Karena keliling juga bikin seneng, karena ada indeks kebahagiaan berdasarkan uang yang dihabiskan di dalam tur. Itu ada, saudara. Ya, jadi kalau orang tidak pernah tur juga, ada tidak bahagianya. Jangan bilang bahagia loh. Itu ada loh, saudara, indeksnya. Indeks kebahagiaan berdasarkan uang yang dipakai untuk tur. Itu ada. Saudara, di Amerika. Itu, ada indeksnya. Happiness index. Tidak pernah pakai. Mana Bandungan. Heran. Ini kalau ada uang loh saya ngomong ya. Berduaan. Karena tur itu juga bikin seneng loh saudara, betul? Iya dah. Nanti saya itu beli saus barbecue. Terus pergi atas itu di di Mount Cook. Di atas itu kan peternakan salmon high country. Salmon pegunungan. Itu beli terus panggang bodok berdua. Wah, asik. Saling lihat. Aku mengampunimu lambi kudir. Iya, aku ngampuni kamu lah. Ya, bikin enak, betul. Ya, tapi saya enggak bilang, Tuhan, kepingin sana terus ke Eropa Utara, enggak. Tapi kita mengerti, saudara, dari pengalaman kita bersama Tuhan, itu pasti ada bonus-bonus gitu loh kalau nurut. Gitu, jadi tenang biarin lah. Nanti kan sekali-kali sak bonus-bonusnya, betul? Ya, jangan hanya di rumah. Yuk. Udah, habis ini kita mau pulang. Nah sekarang begini, ini depan ada kue, saudara. Ini kan kita ulang tahun, PD-nya ini ke-6. Ya. Tapi juga berarti 6 tahun PD ini, berarti 6 tahun saya tidak di Gumaya gitu. Jadi di hotel sembarang-sembarang. Ya. Tapi bukan berarti saya kepahitan. Pokoknya hamba nurut aja. Memang ada tidak enaknya lah. Memang hamba itu untuk bikin enak bosnya kok. Betul? Yuk. Jadi sekarang kita mau, ini ada kue-kue, nanti diangkat ke sini. Terus kita foto bareng semua. Tapi kalau bareng semua segini banyak mungkin tidak kelihatan. Ya, jadi dibagi menjadi 2 kloter foto. Amin? Yang badannya besar-besar 1 kloter. Ya. Ya toh, yang badan kecil-kecil 1 kloter supaya seimbang. Jangan sampai kecil sebelahnya yang besar sekali. Ini kok gini, timpang PD-nya. Iya toh, 1 gemblung. Gitu. Terus kita enggak doa-doa. Udah, latihan doa di rumah. Jangan mengandalkan orang. Itu firman dengan jelas bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekalipun saudara, saya punya hamba Tuhan yang dekat. Stop, berhenti mengandalkan siapapun. Enggak usah mengidolakan siapa. Saya juga enggak punya idola. Karena pernah saya mengidolakan hamba Tuhan. Pernah, dan itu sudah cukup kapok. Ya, sebagian sudah saya cerita sama saudara. Saya begitu mengidolakan dia. Bahkan waktu saya doa, saya bilang, Tuhan, hambamu itu luar biasa. Langsung Roh Kudus bilang apa? Tidak usah membanggakan dia. Loh, kok kau marah? Kan hambamu itu cerita dia begitu taat Tuhan. Dia begitu peka Tuhan. Tidak usah membanggakan dia. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau marah? Belakangan baru aku tahu. Kerjanya cuma nipu. Kepekaannya nipu. Motivasi semata-mata uang. Dan di situ saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya melihat luarnya Tuhan. Dan saya sudah mengidolakan orang. Itu serentak saudara. Sekian orang yang saya idolakan itu Tuhan buka mata saya. Ini loh yang kamu idolakan. Ini loh kelakuan brengseknya. Ini kelakuan meres orang. Ini kelakuan nipu orang. Ini kelakuan memanfaatkan orang. Ini kelakuan kesaksian palsu. Kami butuh uang 14 miliar. Tuhan kirim 14 miliar. Seorang pengusaha kasih saya lihat. Asen tolong baca SMS ini. Zaman itu masih SMS.
kami butuh uang 14 miliar. Nomornya siapa? Saya kenal persis. Orang itu. Yang saya idolakan. Kesaksiannya palsu. Kami mengadakan doa peperangan, kami jarah sama iblis uang itu. Tapi sebenarnya ngancam pengusaha, serahkan. Kalau tidak serahkan, Tuhan tiup usahamu habis. Ini Asem tolong baca. Tolong baca. Tahu nomor itu dari siapa? Itulah teman-temanku yang aku idolakan. Nah, mereka bilang mereka jarah dari alam roh. Taunya kami butuh sekian. Ini SMS-nya. Bersemua palsu. Dan di situ saudara berhadapan pahit enggak sama Tuhan melihat hamba-hamba Tuhan palsu itu. Lewati padang gurun dulu untuk bertahan. Kalau enggak sakit di sini. Padang gurun melatih kita juga menghadapi hamba-hamba yang seperti itu. Ya, jadi nikmati padang gurun, jangan minta segera keluar. Kalau engkau cepat keluar, engkau enggak kuat.